Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutra Alfitri dengan NIM G002316 dari kelompok SGD B7. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang ekstremitas superior dan juga inferior. Nah, jadi yang pertama kali bakal kita bahas itu yang inferiornya dulu. Jadi kita tuh sering banget ya dengar eh, ada namanya ACL injury. Nah, ACL injury itu apa sih? Jadi ACL injury itu tuh merupakan cedera lutut yang umum banget terjadi terlebih di pemain-pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola itu banyak banget yang mengalami cedera-cedera ini. Jadi cedera ACL injury itu yang kena itu apanya sih? Jadi yang kena itu adalah si ligamen cruciatum anteriornya, di mana itu tuh masuk ke dalam articulatio genu. Nah, articulatio genu ini terdiri lagi oleh articulatio femoropatellaris dan juga articulatio femorotibialis. Nah, jadi kita bakal pelajari ini lebih dalam. Jadi yang pertama itu kita akan pelajari tentang apa aja sih osa-osa yang menyusun si artikulasio yang kena tadi itu. Si artikulasio geni itu kan di patella ya. Jadi yang kena osa yang menyusun itu ada femur, kemudian ada patella dan juga tibia. Itu yang menyusun osa yang menyusun itu kan dia di sini ya. Artikulasio genu itu kan di sini di patella ini. Jadi yang terlibat atau yang menyusun si itu tuh adalah osanya tuh ada os femur yang ini yang bagian atas ini, kemudian ada patellanya sendiri, kemudian ini adalah si tibia. Ini tuh sebenarnya regionnya tuh kruris ya. Ada tibia. Nah, yang menyusun si artikulasi itu adalah bagian tibianya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalkan ACL injury itu yang kena adalah si ligamen eh, cruciatum anteriornya ini, yang bagian depan ini. Jadi tadi kan dia masuk ke dalam artikulasi genu ya. Jadi di mana ligamen-ligamen penguat si artikulasi itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah si ligamen cruciatum anterior ini yang bagian depan itu kayak menyilang gitu loh. Terus di belakangnya itu yang kayak menyilang ini itu ada ligamen cruciatum posteriornya yang ada di belakangnya ini. Jadi dia kayak menyilang gitu. Nah, terus selain si cruciatum anterior dan juga cruciatum posterius, itu ada lagi ligamen-ligamen yang pendukungnya. Yang pertama itu ada ligamen meniscofemoral posterius yang bagian ini, itu berarti yang di bagian belakang ya. Kemudian ada ligamen yang kolateral tibia yang di sini. Kemudian ada juga ligamen kolateral yang fibular di sini. Kemudian ada ligamen popliteum obliquum ini. Setelah itu ada juga ligamen cruciatum posterior tadi sama cruciatum yang anterior tadi. Berarti ini yang hadap belakang ya. Yang posterior berarti dilihat dari posterior. Kita tahu apa aja artikulasi, apa aja ligamen-ligamen yang memperkuatnya. Terus kita bakal pelajari apa sih tendon, apa sih otot atau muskulus yang berperan dalam struktur eh, yang tadi kita bahas. Nah, jadi yang berperan itu adalah femur ya. Femur itu ada quadriceps sama hamstring, di mana quadriceps itu adalah em, femur yang bagian anteriornya, di mana quadriceps tadi akan tersusun lagi oleh rectus femoris ini yang tengah, terus ada vastus lateralis yang ini, kemudian yang medialis yang kayak menuju ke mendekat ke arah sumbu tubuh kita. Terus satu lagi itu ada vastus yang intermedialis. Nah, tadi kan fase ada tiga ya. Seharusnya tuh yang ini medial tadi, yang ini lateral. Nah, nanti di sini ada yang intermedius. Jadi, quadriceps tadi ada empat penyusunnya. Ada vastus intermedius,
medialis, kemudian ada yang lateralis, sama tadi ada rectus femoris. Nah, selain dari quadriceps, ada juga musculus yang hamstring. Nah, itu tuh berarti yang bagian posterior ya, yang bagian belakang. Nah, musculus hamstring itu akan tersusun lagi dari 4 musculus, yaitu yang pertama ada semitendinosus. Yang ini, semitendinosus. Kemudian dia juga tersusun oleh semimembranosus, berarti masuk ke dalam ini. Terus juga ada musculus biceps femoris caput brevis sama caput longum. Ini yang caput brevis yang ini. Kalau caput longum yang tadi lebih panjang itu, atau nama lain itu kayak long head sama short head gitu. Jadi penyusunnya tadi ada dua, quadriceps sama hamstring. Nah, tadi kita udah belajar artikulasionya apa, ligamentumnya apa, muskulusnya juga gimana. Terus sekarang kita bakal bahas tentang bursa khususnya. Jadi bursa khusus itu dari paling atas itu ada bursa namanya suprapatellaris yang ini ya. Berarti di patella ya berarti dia. Di supra berarti yang bagian atas. Terus ada subfacialis prepatellaris. Jadi dia facialis, berarti dia ada di permukaan berarti yang paling luar banget ini. Habis itu ada namanya bursa interpatellaris profunda ini. Berarti dia di antara patellaris dan dia itu lebih ke dalam ya, profunda lebih ke dalam. Kemudian yang terakhir itu ada bursa subpoplitea. Nih yang ini ada gambar lainnya itu ini bursa poplitea di sini. Jadi ada empat. Tadi ada bursa suprapatellaris, bursa subfacialis prepatellaris, kemudian ada bursa infrapatellaris yang profunda dan subpoplitea. Jadi kan kita udah banyak banget ya bahas dari awal tadi. Nah, terus sekarang kita bakal bahas gimana sih vaskuler dari vena dan juga dari arterinya. Ini pertama itu dari arteri dulu. Jadi em, tadi kan itu masuk ke bagian ekstremitas inferior ya. Berarti kita bakal mempelajari dari femurnya sampai nanti ke bawah. Jadi nanti ekstremitas bawah ini dia akan berawal dari aorta abdominalis yang akan bercabang jadi arteri iliaca communis dextra dan juga sinistra. Di sini nggak kelihatan. Terus nanti arteri iliaca dextra dan sinistra ini akan berpisah menjadi arteri iliaca interna dan juga eksterna. Ini yang eksterna dan ini yang interna. Nih dia bercabang kayak gini. Nah, di mana yang internal nanti dia akan masuk ke regio gluteal. Sedangkan yang eksternal ini nanti dia akan bergerak semakin ke bawah, dia akan menuju femur. Nanti itu akan menjadi arteri femoralis. Nih, arteri ke bawah jadi arteri femoralis yang ini. Nah, nanti arteri femoralis ini akan berlanjut lagi ke bawah menjadi arteri profunda femoralis di sini. Nah, nanti arteri femoralis profunda ini dia akan ke bawah lagi, bakal lanjut menjadi arteri poplitea. Tadi kan arteri femoralis profunda itu nanti akan ke bawah lagi, jadi arteri poplitea. Nah, poplitea ini yang di sini, nanti tuh dia bakalan bercabang jadi arteri tibialis yang anterior dan juga tibialis yang posterior. Nih, nih. Ini yang posteriornya dan ini yang anterior. Nah, jadi di mana si tibialis posterior ini, nanti kan dia cabang nih, cabangan dari arteri poplitea. Jadi nanti tibialis posterior itu nanti bakal mengalirkan darah menuju ke arteri fibularis brevis. Yang di sini nanti dia bakalan cabang lagi ke sini. Nah, sedangkan si tibialis yang anterior ini nanti dia bakalan jalan lagi ke bawah, dia bakal masuk ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pedis.
Nah, tadi kita udah bahas tentang vaskular yang arterinya ya, terus kita bakal bahas yang venanya. Nah, jadi kalau untuk vena itu kebalikannya, kalau tadi kan arterinya dari atas ke bawah ya. Kalau yang vena itu dari bagian yang bawah ke atas. Jadi untuk perjalanan vena di ekstremitas bawah ini, inferior ini, dia akan berawal dari bagian yang dorsum kaki. Terus dia bakal nanti naik, 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 naik. Itu ada dua jalur. Ada jalur yang superficial dan juga ada yang profunda. Nah, awalnya kan nanti dari pedis ini dulu kan. Nah, nanti ada namanya vena sapena parva. Vena sapena parva ini nanti dia naik-naiknya ke atas, dia bakalan ketemu sama vena poplitea namanya. Di sini nggak ada ya. Ini. Nanti dia bakal naik-naik ke atas, ketemu sama vena poplitea. Nah, kalau sedangkan vena magma, sapena magma ini merupakan vena yang mengalir di medial tungkai bawah itu. Nah, nanti dia bakalan berlanjut ke atas, naik-naik ke superior, bakal menuju ke medio anterior paha atau medio anterior femur. Nanti dia bakal ketemu sama vena femoralis dan akan bersatu di sana. Jadi penjalarannya tuh ke vena femoralis. Bakal naik superior, jadi dia bakalan bersatu di sini. Bersatu dengan si femoralis. Nah, sebenarnya vena femoralis itu ada yang bagian femoralis profundanya. Femoralis profunda itu nanti dia akan menerima darah dari bagian femur dan akan lanjut menjadi vena femoralis ini. Ini vena profunda femoralis. Nah, jadi vena femoralis ini nanti bakalan bergerak menuju ke vena iliaca externa, kemudian dia akan bergerak lagi ke vena iliaca communis, dan setelah itu dia akan berlanjut ke vena cava inferior, kemudian terakhir dia akan berada di anterium dextra. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang flexus brachialis. Jadi apa sih flexus brachialis itu? Jadi flexus brachialis itu merupakan jaringan saraf yang bertugas untuk mengirimkan sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan, dan juga tangan. Jadi ke regiodeltoid, kemudian ke brasium, dan juga antebrasium. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi, fungsi utama dari plexus brachialis itu adalah sebagai pengirim sinyal, baik itu sinyal motorik untuk mengontrol gerakan dan juga sinyal sensorik untuk mengirimkan sensasi ke lengan atas, bahu, dan juga sebagian dada. Kemudian dia juga sebagai mengatur berbagai banyak gerakan di lengan atas, misalkan kayak gerakan fleksi, ekstensi, pronasi, dan supinasi. Nah, itu tuh yang ngatur adalah si brachialis, si flexus brachialis. Terus selain itu, dia juga berfungsi untuk mengirimkan sensasi seperti rasa sakit, suhu, tekanan, dan sentuhan dari lengan atas dan bahu kembali ke otak. Nah, oke, jadi selanjutnya kita bakal bahas gimana perjalanan si plexus brachialis ini sampai nanti dia di nervi perifer. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Jadi yang pertama akan kita pelajari itu adalah si radix atau nama itu eh, ramus. Nah, jadi radix ini yang paling ujung ini. Nanti radix anterior itu yang C5 dan C6 itu akan bersatu membentuk namanya truncus upper atau truncus superior. Kemudian radix anterior yang C7 akan membentuk truncus media, kemudian radix anterior C8 dan juga T1 itu akan membentuk truncus yang inferior. Nah, si radix ini dia juga mengeluarkan nervi atau saraf. Nah, kalau yang ini ada namanya nervi dorsoscapular. Nah, itu dikeluarkan oleh si C5. Sedangkan nervi thorax longus itu yang mengeluarkannya adalah C5, C6, dan juga C7 ini. Maka panahnya ke bawah. Nah, ini tadi gambar radix. Berarti ini radix yang posterior, ini yang media, dan yang inferior. Kemudian tadi saraf, berarti yang ini itu merupakan, yang ini dulu, em,
Yang ini adalah saraf tadi yang dikeluarkan oleh si C5, yaitu saraf nervi dorso-scapular. Sedangkan yang ini adalah yang dikeluarkan oleh C5, C6, dan juga C7. Itu tadi namanya nervi thoracomomus. Terus kita lanjut ke tronkos. Nah, tadi tronkos itu kan terbagi ada superior, ada yang media, sama ada yang inferior. Habis itu kita lanjut ke divisi. Nah, masing-masing tronkos itu akan membentuk bercabang menjadi dua divisi. Ada divisi yang anterior sama ada yang posterior nih. Superior ada dua, masing-masing ada dua. Jadi ini divisi itu masing-masing ada anterior dan juga posterior. Nah, setelah itu nanti akan terbentuk fasciculus. Itu dari penggabungan divisi-divisi tadi. Misalkan ini antara penggabungan dari divisi anterior yang tronkus superior dan tronkus yang media ini sama ini itu akan membentuk namanya fasciculus lateralis. Sedangkan posterior, divisi posterior dari yang trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior itu nanti akan bergabung, ini cabang 3 akan membentuk namanya vesikulus posterior. Sedangkan anterior divisi yang dari inferior, dari trunkus inferior, jadi divisi anterior dari trunkus inferior itu akan membentuk vesikulus media. Nah, mereka ini juga mengeluarkan, si vesikulus ini juga mengeluarkan saraf batu nervi, di mana kalau yang vesikulus lateralis itu dia mengeluarkan nervinya itu adalah namanya nervi lateral pektoral dan medial pektoral, di mana dia akan menginervasi musculus pectoralis major. Kemudian yang dari vesikulus posterior itu akan mengeluarkan nervi adanya subscapular yang superior dan juga subscapular yang inferior, dan juga thoraco-dorsalis. Yang subscapular super ini dia akan menginervasi musculus subscapular, sedangkan yang inferior akan menginervasi musculus subscapular dan juga musculus teres minor. Sedangkan yang thoraco-dorsalis akan menginervasi musculus latimus dorsi. Nah, nanti yang vesikulus media akan mengeluarkan nervi yaitu medial pectoralis, akan menginervasi musculus pectoral major dan juga minor. Nah, ini gambarnya penggabungan dari divisi anteriornya trunkus superior dan juga trunkus media yang ini. Kemudian ini yang 3 cabang tadi, semua posterior dari semua divisi posterior dari ketiga-tiga tronkos posterior, media, dan juga tronkos yang inferior. Nah, yang ini adalah divisi anterior dari tronkos inferior. Ini tadi sarafnya, berarti ini adalah saraf si lateral dan medial pektoral. Tadi menginervasi musculus pectoralis major, sedangkan yang ini adalah yang tadi ya, nervus subscapular yang superior. Dia akan menginervasi musculus subscapular. Kalau yang ini adalah yang subscapular inferiornya. Jadi dia akan menginervasi subscapular dan juga teres mayor. Kemudian yang ini adalah thoraco-dorsalis yang akan menginervasi latimus dorsi. Nah, kemudian setelah semua itu nanti mereka akan berujung menjadi saraf terminal sehingga nanti bisa menjadi nervi di perifer. Nah, kalau saraf terminalnya itu kalau dari vesikulus lateral itu akan menjadi nervi musculocutaneous. Sedangkan yang dari vesikulus posterior itu akan menjadi axillaris dan juga radial. Nervi axillaris dan juga radial. Kemudian kalau yang dari vesikulus media, dia akan menjadi nervi ulnar dan juga media cutaneous. Nah, kalau penggabungan dari lateral dan juga medial, ini makanya cabangnya bertemu di sini, itu akan menjadi nervi medianus. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang ekstremitas yang
superior. Jadi ini kita bakal bahas muskulus-muskulusnya, apa aja em, muskulus yang menyusun regio dorsum kita. Nah, jadi di sini udah kelihatan ini ada namanya musculus trapezius nih yang ini. Jadi musculus trapezius itu untuk origonya adalah protuberantia occipitalis externa, kemudian ada processus spinosus FC7 dan juga semua FT. Nah, sedangkan untuk insersionya itu adalah clavicula, kemudian ada spina scapula dan juga ada acromion. Dan untuk inervasinya itu oleh nervi accessorius. Kemudian di bawah ini ada latimus dorsi. Nah, si latimus dorsi ini untuk origonya adalah processus spinosus FT7 sampai 12. Kemudian ada spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Nah, untuk insersionya itu adalah sulcus intertubercularis humeri dan untuk inervasinya itu oleh nervi thoracika. Kemudian ada 3 lagi, ada rhamboides major, minor, dan juga levator scapula. Dan juga ada lagi itu ada levator scapula yang di sini, kemudian ada rhamboides yang yang minor, kemudian ini yang majornya, yang besar ini yang minor, ini yang major. Nah, mereka ini origonya kalau yang levator itu origonya adalah processus transversus FC1 sampai 4, sedangkan yang rhamboides minor ini origonya adalah processus spinosus FC7 dan juga FT1. Nah, sedangkan untuk yang major itu adalah processus spinosus FT2 sampai 5. Dan untuk insersionya mereka sama, yaitu Margo medialis scapula. Tapi untuk levator scapula ini lebih detailnya itu adalah di bagian angulus superiornya. Dan untuk inervasinya mereka sama ya, itu adalah nervi dorsalis scapula. Kita bahas bagian regiodorsum kan. Jadi apa aja sih biasanya klinis-klinis yang sering terjadi di bagian regiodorsum ini? Nah, jadi itu yang sering terjadi itu kita kenal dengan namanya itu wing scapula. Namanya itu adalah wing scapula di mana wing scapula itu kondisi di mana scapula kita ini atau tulang belikat kita itu menonjol keluar dan atau terangkat dari permukaan dada itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena si otot 100 anterior itu tidak dapat menjaga skapula dengan benar. Nah, seharusnya skapula itu menempel di posisi semestinya karena otot 100 anteriornya itu mengalami kerusakan. Jadi si skapula kita ini kayak menonjol keluar gitu. Nah, jadi yang kena itu tadi adalah kerusakan di bagian 100 anteriornya, bahkan di sini. Seharusnya tadi dia itu bisa menjaga si skapula kita yang di sini tadi itu supaya tetap di posisi semestinya, tapi karena dia mengalami kerusakan, jadi skapula kita menonjol kan. Nah, si 100 anterior ini tuh kenapa sih bisa rusak? Jadi 100 anterior itu bisa rusak karena yang mempersarafia itu juga rusak. Inervasinya juga rusak. Jadi inervasinya itu oleh si thoracalis longus atau thoracic longus. Nah, jadi thoracic longus ini mengalami kerusakan. Jadi yang seharusnya dia tuh ngasih eh, rangsangan ke seratan anterior, inervasi, dan itu mengalami kerusakan. Jadi dia tuh mengalami gangguan dalam transmisi sinyal saraf ke otot 100 anterior, sehingga tadi bisa menyebabkan berbagai masalah, salah satunya itu adalah si wing scapula. Nah, jadi jika otot tidak berfungsi dengan baik, karena kerusakan inervasi tadi di saraf thoracalis longusnya, jadi scapula tadi dia em, nggak ada yang nahan karena seratan anteriornya juga udah rusak kan, jadi nggak ada yang nahan, akibatnya scapulanya tuh keluarlah dari posisi semestinya.